Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berjudul Perubahan Masyarakat dengan Keberadaan Internet dan Kemudahan Akses melalui Wi-Fi Rumah serta Kelancaran Paket Data melalui Provider. Nah, kami di sini yang beranggotakan 3 orang, diantaranya ialah Nike Kapindo NIM 009, kemudian saya sendiri Fatia Salsabila NIM 028, kemudian ada Ceni Kurota Ayun NIM 035. Saya sendiri di sini akan menyampaikan tentang kondisi sebelum adanya akses internet yang lancar. Nah, perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan. Manusia terdorong untuk membuat sebuah teknologi yang dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya teknologi itu sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Ketika masyarakat sudah mulai mengenal tulisan tangan, yang kemudian berkembang menjadi tulisan dengan bantuan mesin. Dengan sentuhan teknologi, mesin ketik digantikan oleh komputer yang bersumber pada energi listrik dengan fungsi yang lebih kompleks lagi. Kemudian, komputer sendiri itu memiliki fungsi sebagai alat pembuat dokumen, berkembang menjadi alat pemroses data dan media komunikasi yang interaktif seiring dengan adanya internet. Dampak adanya internet sendiri itu sangat membawa pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan manusia di setiap aspek kehidupan. Pada zaman dahulu, pelayanan di setiap tempat seperti rumah sakit itu di dalam pelayanannya sendiri itu masih menggunakan kertas dan dokumen fisik lainnya. Dan saat ini pelayanan diupayakan dalam bentuk soft file dan ketika dalam pelayanan pun harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit yang tidak efisien waktu, yang hanya akan banyak membuang waktu masyarakat sendiri. Nah, masyarakat sendiri pun untuk saat ini masih sangat jarang menggunakan handphone untuk mengakses media-media yang menggunakan jaring internet. Dan ketika mereka butuh, mereka akan pergi ke warnet untuk mengakses media-media tersebut sebelum adanya internet. Nah, mungkin untuk materi yang ini udah selesai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nike Kapindo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nike Kapindo, NIM saya 2018 0710009. Di sini saya akan mempresentasikan materi bagian saya, yaitu di poin 2. Sejak kapan akses internet lancar melalui wifi rumah dan pakai data? Jadi, sejak adanya smartphone dan juga layanan pakai data yang murah, banyak orang-orang yang tadinya selalu pergi ke warung internet, kemudian beralih menggunakan layanan pakai data. Nah, karena saat ini smartphone yang kita pakai sudah bisa mengakses internet, tentu dengan pakai data atau kuota atau jumlah kuota yang digunakan itu memiliki batasan yang telah ditentukan oleh operator. Jika kuota yang kita pakai sudah melampaui batas, maka otomatis jaringan internet akan terputus. Kemudian jika kita ingin menyambungkannya lagi, maka kita harus mengisi ulang kuota tambahan. Tetapi sekarang ini di masa pandemi ini, penggunaan wifi rumah dan juga layanan pakai data digunakan oleh banyak orang yang didukung juga dengan internet yang lancar untuk kepentingan WFH. Nah, penggunaannya itu bisa dari pelajar, mahasiswa,
kemudian dosen, guru, ataupun karyawan kantor, dan lain sebagainya. Karena semua yang dilakukan secara online, maka wifi dan pakai data ini menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini. Sayangnya, wifi belum sepenuhnya ada di setiap rumah. Dikarenakannya masyarakat lebih menyukai menggunakan layanan pakai data yang tergolong lebih murah. Walaupun ada yang memasang wifi di rumahnya, biasanya itu cenderung orang-orang yang memang membutuhkan akses internet yang lancar, seperti orang kantoran, ya. Hal ini dikarenakan layanan pakai data memiliki kekurangan, yaitu biasanya jaringan internetnya yang kurang mendukung. Tak hanya itu, karena dianggap lebih mahal dibandingkan layanan pakai data, masyarakat menengah hingga bawah tak mampu untuk memasang atau berlangganan wifi. Biasanya yang menggunakannya itu adalah orang-orang kantor, orang penting yang memiliki banyak pekerjaan dan harus membutuhkan akses internet yang lancar, dan juga orang yang itu kiranya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceni Kurata Ayun. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam dan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai poin nomor 3 dari tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi Dakwah yang diampu oleh Ibu Twediana Budi Hapsari. Poin nomor 3 tersebut adalah perubahan gaya hidup remaja akibat kelancaran koneksi internet. Remaja saat ini, bisa kita lihat remaja saat ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya gadget. Media sosial merubah segala bentuk gaya hidup remaja. Hal ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kemudahan untuk bisa mendapatkan koneksi internet. Perubahan gaya hidup remaja ini juga sudah banyak diteliti oleh para tokoh-tokoh terkemuka di dunia, bahkan sampai dengan penelitian yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016 di kota Ahmedabad, India, menunjukkan bahwa 11,8% siswa memiliki kecanduan internet. Hal ini diprediksi dari waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan kegiatan online, penggunaan situs di jaring sosial, dan chat room. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran serta stres pada remaja tersebut. Kemudian juga penggunaan terbesar internet di Indonesia adalah remaja, di mana ada sekitar 80% remaja yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia kecanduan internet, dan sebagian besar dari remaja tersebut menggunakan internet ini untuk hal-hal yang tidak semestinya. Hal ini juga sekali lagi tidak bisa dipungkiri dikarenakan adanya akses koneksi internet yang sangat mudah, di mana adanya paketan data yang murah serta wifi yang ada pada setiap rumah ataupun kafe atau tempat tongkrongan-tongkrongan remaja saat ini. Terdapat dua perubahan gaya hidup remaja yang dapat diperhatikan dalam masyarakat setelah saya dan teman-teman saya melakukan observasi di lingkungan-lingkungan kami. Pertama adalah remaja lebih senang untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan masyarakat melalui media sosial. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada remaja di daerah perkotaan, namun juga sampai dengan remaja di daerah-daerah atau di pedesaan. Kemajuan teknologi serta mudahnya koneksi internet membuat para remaja bisa dengan mudah mengakses segala sesuatu di media sosial. Dengan adanya akses internet yang mudah dan murah tentunya, mereka bisa dengan mudah berselancar di dunia maya dan berhubungan antara satu sama dengan yang lain di media sosial tanpa harus mengenal dulu siapa orang yang kita kenal di media sosial tersebut. Walaupun mereka tidak saling mengenal, mereka menganggap menggunakan media sosial sebagai suatu kewajiban, sehingga nantinya mereka tidak dianggap sebagai masyarakat yang gagal teknologi atau gaptek.
Fenomena yang dapat kita perhatikan saat ini juga adalah banyaknya atau maraknya game online yang ada di dalam masyarakat, di mana kita bisa bermain atau berinteraksi dengan orang-orang di luar sana dengan menggunakan aplikasi game online. Kemudian salah satu perubahan gaya hidup remaja yang kedua adalah munculnya istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, di mana istilah tersebut sangat tepat untuk menggambarkan kondisi remaja saat ini. Pada saat berkumpul yang seharusnya mereka saling berkomunikasi atau saling berinteraksi satu sama lain, menjadi mereka yang lebih sering memperhatikan gadget masing-masing. Kemudian membuat instastory yang menggambarkan bahwa mereka sedang berkumpul, namun kenyataannya mereka memang berkumpul, namun kenyataannya mereka hanya memainkan gadgetnya masing-masing. Dan juga fenomena selanjutnya adalah di mana remaja lebih senang untuk meningkatkan jumlah followers dan jumlah viewers dibandingkan dengan berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan mereka. Udah saat ini atau kafe-kafe juga sudah menyediakan wifi gratis, fasilitas wifi gratis, di mana kalau misalnya kita hanya mempunyai uang Rp5.000, kita sudah bisa mengakses wifi tersebut selama berjam-jam. Kita hanya perlu membeli es teh atau makanan murah di sana, kemudian kita duduk sambil bermain game ataupun menyelesaikan tugas misalnya. Itulah poin-poin dari perubahan gaya hidup remaja saat ini yang ada pada lingkungan masyarakat. Terlihat lebih banyak perubahan atau dampak negatif dari perubahan gaya hidup remaja akibat dari akses internet yang mudah sekarang ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita juga bisa melihat bahwa adanya dampak positif yang sangat berpengaruh di masyarakat, seperti misalnya meningkatkan taraf perekonomian yang ada dalam suatu keluarga, di mana ada remaja yang berinisiatif untuk berdagang atau berniaga secara online di media sosial sehingga bisa membiayai hidupnya sendiri. Hal seperti ini seharusnya bisa terjadi di masyarakat. Dengan adanya kelancaran akses internet di zaman sekarang ini, remaja bisa mengembangkan kreativitas yang mereka. Namun hal tersebut bergantung dari bagaimana individu itu sendiri, apakah dia bisa menangkap hal-hal positif dari adanya kelancaran akses internet pada zaman sekarang atau malah sebaliknya. Hal tersebut bergantung pada individu itu sendiri, bagaimana lingkungan membentuk karakter sehingga dia bisa memilih dampak atau perubahan gaya hidup positif ataupun perubahan gaya hidup negatif. Kemudian juga jangan lupa yang paling utama adalah pembelajaran dari keluarga, bagaimana keluarga tersebut membentuk karakter dari seorang remaja ataupun individu tersebut. Baiklah, itulah video dari